Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku, Yunisa. Di sini aku mau ajak kalian nih ngenalin yang ada di GSK Farm. Dalam 5 jam ke depan, aku bakal nemenin kalian. Buat teman-teman, GSK Farm adalah salah satu konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Bener banget. Untuk teman-teman yang nanya dari kemarin lokasi kita ada di mana, lokasi kita tepatnya ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur, atau lebih tepatnya Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Yang masih bingung nih sama lokasi kita yang ada di GSK Farm, kalian bisa cek di Google Maps dengan keyword PT Gemuk Sapi kita. Buat teman-teman, di GSK Farm ada apa aja? Di kita ada 3, edukasi, rekreasi, dan juga investasi. Buat teman-teman, aku jelasin dulu yang investasi karena udah sering banget aku bahas. Investasi di kita nih ada apa aja? Di kita ada yang namanya program Sultan. Program Sultan, kalian bisa nabung di GSK Farm atau titip dana di GSK Farm sebesar 100 juta aja. 100 juta kalian akan mendapatkan keuntungan 500.000 dalam 1 bulan. Berlaku kelipatan ya. Jadi, kalau kalian titip di sini 100 juta dalam 1 bulan dapat keuntungan 500.000. Dan jangka waktunya kita di 1 tahun ya guys, seperti itu. Jadi dalam 1 tahun kalian akan mendapatkan uang sekitar 6 juta dari uang 100 juta itu. Terus di sini ada juga program yang namanya program titip sapi. Bener banget, program titip sapi adalah program jika kalian males atau nggak pengen ngurus sapi tapi pengen usaha sapi atau pengen investasi di sapi, boleh banget di kita dititipin di GSK Farm 1 harinya 100.000 atau tungguin event-event atau diskon-diskon kita. Biasanya kita ada ngadain gratis titip sapi, jadi kalian bisa beli di kita, dititipin gratis di kita, dan itu berlaku saat tanggal-tanggal kembar ataupun event-event yang diadakan oleh GSK Farm. Keuntungannya apa aja sih kalau kalian titip sapi di kita? Bisa dilihat, setiap hari kan kita juga live, jadi kalian tahu kegiatan kita setiap hari di GSK Farm ngapain. Seperti dikasih makan, bisa lebih dari 3 kali guys, 4-5 kali sehari. Setelah itu ada dokter hewan untuk menjaga atau memonitoring nih sapi-sapi kalian, biar sapi-sapi kalian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terus juga ada vitamin, obat cacing, terus juga pengawasan rutin, terus dibersihkan, dimandikan, kandangnya bersih. Jadi 1 hari kalian akan mendapatkan kenaikan hingga 1 kilogram satu sapi, kenaikannya 1 kilo dalam 1 hari. Bener banget, mumpung promo kita juga sering guys, jadi kalian stay tune terus di YouTube kita, di TikTok kita, di Instagram kita, banyak banget promo, jadi kalian tungguin aja, mungkin ada promo gratis titip sapi gitu. Terus juga buat teman-teman, ini nih ada yang namanya mitra usaha. Ya bener banget, mitra usaha yang ada di GSK Farm tentunya akan membantu kalian, terutama para generasi milenial dan generasi Gen Z yang mau punya peternakan. Di sini kita akan mewadahi kalian, kita akan membantu kalian mulai dari pembuatan kandang, pencarian bibit, hingga manajemen kandang ataupun manajemen perusahaan dan lain-lain. Kita akan bantu kalian nanti di sekolah di sini, kita belajar bareng di GSK Farm dengan pastinya harga atau
nggak mahal-mahal pokoknya. Pastinya ada harga buat kalian yang mau jadi mitra usaha di kita. Terus juga bagi teman-teman, udah aku jelasin tadi investasi kita ada 3 program, ada titip sapi, titip dana, sama mitra usaha. Jadi teman-teman setelah mengetahui nih, kalian lebih minat kemana nih, langsung aja hubungi nomor yang ada di link bio ataupun komen, atau bisa cari di website kita di gemuksapikita.com, atau juga hubungi kita melalui TikTok, melalui Instagram. Jadi kalian bisa langsung chat kita kalau kalian berminat dari 3 program kita, atau kalian mau beli sapi grosiran ataupun satuan, boleh banget. Pastinya kalau lebih kalian mau beli grosir, harganya lebih murah banget. Jadi kalau kalian mau nyari sapi harga grosir yang murah, bisa di GSK Farm. Kalian langsung datang ke tempat kita, survei, deal, bisa nego, langsung deal, langsung bawa pulang, bisa bayar di rumah, pengiriman gratis seluruh Jawa. Terus buat teman-teman yang mau beli satuan, di kita juga bisa nih. Ada sapi mulai dari harga 15 juta aja. Di harga 15 juta bakalan super start dari usia 4-5 bulan, seperti itu. Yang berminat langsung aja nego ke GSK Farm. Kita open nego ya, mungkin mau nyari sapi, atau mau berusaha, atau mau membuka usaha sapi, atau mau nyari sapi kurban, boleh banget ke GSK Farm. Biasanya tuh kita ngadain promo juga nih, beli sapi untuk kurban dititipin di sini sampai Idul Adha. Jadi kita mempermudah konsumen, guys. Buat teman-teman langsung aja datang ke GSK Farm, atau buat teman-teman mau cek-cek sapi juga boleh banget. Di kita selalu open untuk calon-calon pembeli dan calon-calon investor. Seperti itu. Setelah itu di sini juga ada namanya edukasi. Jadi teman-teman mau belajar tentang peternakan bareng kita, boleh banget. Mau bertanya tentang masalah sapi birahi, masalah sapi kawin, atau apapun itu boleh banget ditanyain. Kita open sampai setiap hari, sampai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman yang mau main ke sini dipersilahkan chat dulu ke kita buat janjian bareng kita. Terus juga yang mau rekreasi nih, yang punya anak kecil, yang punya ataupun kalian dari guru, atau atau punya kelompok belajar, boleh banget kalian rekreasi ke GSK Farm. Mau melihat peternakan dari sini, boleh banget ajak keluarga, saudara, ajak semua tetangga. Pokoknya kita belajar, kita berekreasi bareng di sini. Nggak cuma ada peternakan aja, di sini juga ada kolam, ada pohon, yang nantinya membantu kalian nih buat memperkenalkan alam sekitar ke anak-anak kalian. Boleh banget nih. Terus juga manfaat bagi anak-anak tuh banyak banget, guys. Kalau kalian bener-bener mau ke sini, manfaatnya banyak banget. Seperti salah satunya adalah menambah sensorik pada anak nih. Menambah sensorik, menambah rasa percaya diri pada anak. Terus juga melatih kemandirian pada anak. Jadi banyak banget manfaat kalau kalian mengajak anak-anak kalian ke peternakan. Seperti itu. Jadi kalau rumah kalian nih dekat sama peternakan, boleh banget ajak kalian ke peternakan tersebut. Terus juga yang dekat sama GSK Farm, atau yang jauh juga boleh merapat di kita. Di parkiran motor kita cukup untuk sekitar 60 motor. Untuk bis juga bisa masuk. Untuk kendaraan mobil berapa? 10 bisa masuk ke kita. Jadi kalau kalian bawa keluarga, bawa satu kampung pun kita bisa menampung, seperti itu. Terus juga bagi teman-teman yang mau ke sini, kalian nggak perlu khawatir. Di sini ada kantin. Jadi kalian misal mau piknik tapi males masak, males bawa masakan, nggak usah khawatir.
Di sini ada warung, ada yang jualan makanan, ada yang jualan es dan lain-lain. Jadi kalian nggak perlu takut ya kalau mau main ke sini. Tapi kalian nggak bawa bekal atau apapun, tenang aja karena di sini ada warung untuk kalian yang mau makan. Bener banget. Terus juga di sini tuh nggak cuma ada sapi guys, di sini ada banyak banget, ada kelinci, terus juga ada ayam, ada apa lagi nih? Ada tanaman-tanaman, banyak banget. Bagi kalian yang mau mengenalkan anak kalian, ada tanaman mangga, manggis, ada nangka, durian, gitu. Buat teman-teman, HTM kita nih yang paling penting. HTM kita untuk saat ini masih free. Free berarti gratis ya guys. Kapanpun kalian mau ke sini boleh banget gratis. Bikin janjian sama admin kita dulu, nanti kita siapkan buat kalian. Boleh banget nih, langsung aja. Terus juga aku mau jelasin nih ke kalian, sapi-sapi di kita ada jenis apa aja. Sapi-sapi di kita ada sapi limosin. Paling banyak di sini limosin sama simental ya. Nah, karena apa? Karena kita mau agar sapi-sapi di sini lebih cepat gemuk. Soalnya jenis simental, sapi jenis limosin kan cepat gedenya sama Malboro tuh. Jadi kita pakai dua jenis itu biar cepet-cepet gede gitu ya. Tapi di kita juga ada ini guys, ada pegon sama karolis. Yang tanya-tanya pegon itu apa? Pegon itu campuran antara sapi jenis limosin sama sapi jenis simental. Itu naik sapinya ini guys. Ini yang suka naik ya sapi yang di sini nih. Biasanya gini kayak kurang makannya. Jadi habis ini mungkin dikasih makan lagi. Yang ini suka banget naik emang yang satu ini nih. Bagi kalian nih, ini salah satu contoh sapi jenis simental. Di kepalanya ini ada putih-putih. Kalau yang ini limosin ya, full coklat. Itu nih, bisa dilihat badan dari simental. Ini masih umur 5-6 bulanan guys, udah segede ini. Terus juga kita ada sapi PO nih, sapi PO. Lokasi ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi di Bareng, Jombang, Jawa Timur, Kak. Langsung aja main ke sini, Kak. Satria Bilal Pratama. Mungkin ajak saudara, keluarga, boleh banget, Kak. Nih, salah satu sapi kita ya. Ada jenis simental sama limosin. Bener banget. Jadi teman-teman yang mau main ke sini dipersilahkan. Di kita ada sapi Brangus, guys. Brangus itu hitam seluruh badannya. Kalau PO itu warnanya lebih ke putih gitu ya. Bisa kirim Jakarta, bisa Kak, bisa pengiriman gratis ke seluruh Jawa. Kak, harga sapinya berapa? Di kita start dari 15 juta aja. Start dari usia 15. Di usia 3-4 bulan Kak. Harga sapinya 15 itu 45. Udah sape, udah bisa makan comboran, udah bisa makan hijauan, bisa pengiriman ke seluruh Jawa gratis. Tempatku lalernya banyak Kak, gimana? Kalau laler kita bisa, misal di kandangnya kita bisa mengatasinya dengan diberikan kayak asap-asapan kecil gitu loh guys. Bakar kayu gitu, tapi nggak usah terlalu besar ya asapnya, kecil-kecil aja. Terus kalau misal di badannya karena apa dulu? Kalau karena luka harus dikasih obat. Obat kita ada namanya Gulsanek. Aku sepilin Gulsanek habis ini ya. Gitu caranya. Atau juga kebersihannya dijaga ya, kandangnya kebersihannya dijaga. Jadi setiap kotoran yang keluar dari sapi bisa langsung dibersihkan gitu biar nggak menumpuk dan menyebabkan lalat gitu. Gulsanek ya, ini Gulsanek, ini obat kalau di badan sapi yang terkena luka yang ada lalatnya bisa pakai ini Gulsanek biar cepat hilang ya. Terus juga Kak 6 juta ada, belum ada Kak, kalau 6 juta belum ada ya. Kirim ke
Kebarau Kaltim Terak. Kalau di Jawa kita masih bisa gratis ongkir. Kalau di luar Jawa ada pengirimannya ya. Sisa comborannya yang diserang laler. Kalau sisa comboran diserang laler itu biasanya karena ininya Kak, karena ampas tahunya ya. Jadi diusahakan 1 kali makan ya. Nggak usah didiemin gitu. Nah, bagi teman-teman resep comboran kita nih, di sini kita pakai ampas tahu, pakai konsentrat, pakai ini juga ya guys, pakai mineral EM4, terus molase, pakai jagung yang udah direbus, pakai kacang hijau yang udah direbus juga, langsung dicampur jadi satu. Jadi diusahakan comboran itu nggak usah dibiarkan terlalu lama. Jadi diusahakan 1 kali makan habis, terus nggak dipakai lagi gitu ya. Kalau diserang laler itu karena itu tadi mungkin dari ampas tahunya. Jadi kalau bisa ditutup gitu ya Kak ya. Kalau mau dipakai lagi itu ditutup lagi aja gitu. Kalau ke Jawa kita masih free ongkir ya. Jawa mau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Banten masih free ongkir. Kalau udah di luar Jawa kita pakai ongkir seperti itu ya guys. Mungkin ada yang ditanyakan lagi nih teman-teman yang ada di live. Ini guys lagi dikasih hijauan. Ini pakai hijauan jerami ya, jeraminya masih hijau-hijau. Kita lihat proses pemberiannya nih di sini nih. Lagi dikasih, nanti dikasih ke semua sapi guys yang ada di sini. Nah, ini proses pemberian jerami nih sama sapi-sapi kita. Nggak perlu dikasih air garam ya kak ya? Dikasih juga sama air garam. Dikasih apa enggak kak? Kasih. Dikasih air garam guys biar menambah rasa. Hai pecinta kehidupan, balik lagi nih sama aku Yunisa dan juga Pak Dr. Faisal, dokter hewan yang ada di GSK Farm. Kali ini kita mau membahas atau berbincang-bincang tentang ini guys, keadaan peternak saat musim hujan ataupun cara-cara mengatasinya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi kalian ikutin terus live kita yang ada di YouTube, yang ada di live juga. Kalian yang ada pertanyaan bisa langsung komen. Nah, yuk Dok, ini mungkin kita mulai dari ini ya Dok, kan sekarang lagi musim hujan ya. Jadi untuk sapi-sapi yang ada di GSK Farm ini mungkin ada beberapa penyakit yang sering diderita ataupun bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Itu mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang ada di YouTube. Baik, ya terima kasih Mbak Yunisa. Jadi sudah menjadi kebiasaan sebenarnya kalau setiap terjadinya perubahan cuaca, itu baik dari musim kemarau ke musim penghujan ke musim kemarau lagi juga, itu adalah ya bisa dikatakan musim-musim yang boleh dikata rawan terjadinya permasalahan kesehatan baik kita sendiri sebagai manusia maupun ternak kita, terutama sapi. Karena apa? Di saat-saat musim pancaroba ini kan suatu musim yang ditandai dengan perubahan-perubahan secara ekstrim ataupun tidak terduga ya, yang mana kita tidak bisa mengantisipasi atau memanipulasi keadaan itu karena itu memang sudah kodratnya alam. Jadi pada saat seperti sekarang ya, ini mungkin musim penghujan awal. Kemarin kita musim kemarau cukup panjang sehingga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku pakan hijauan terutama. Ya, ini
sekarang sudah mulai hujan turun dan rumput-rumputan sudah mulai bersemi. Nah inilah kadang yang mungkin dari segi lingkungan atau iklim ini yang akhirnya membuat kita ataupun ternak kita kadang banyak yang tumbang. Artinya tumbang itu akan jatuh ya. Artinya kondisinya drop daya tahan tubuh kita karena memang kita lagi adaptasi, masa proses adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan cuaca yang baru. Ini juga perlu adaptasi karena semua proses itu perlu adaptasi. Kalau terjadinya tiba-tiba itu yang akhirnya membuat kita stres ataupun sakit. Ya, memang mekanisme awal dari sebuah penyakit atau sakit itu tidak langsung terjadinya sakit itu, tapi kan ada masa-masanya kayak masa inkubasi, masa prepatennya, masa kemudian menunjukkan gejala, kemudian benar-benar sakit, itu juga ada proses. Nah, di sini juga kita awali mungkin dari proses stres ini. Stres di sini bisa terjadi ya karena tadi tubuh kita atau ternak kita ini berupaya beradaptasi dengan lingkungan baru yang istilahnya sudah tidak seperti biasanya yang awalnya mungkin kering, tanahnya kering ataupun Panas cuacanya. ya panas, hangat. Sekarang siang panas, tiba-tiba mendung, hujan deras. Nah, itu kan juga membuat situasi kondisi kaget ya. Pas sapinya juga mungkin ya kalau manusia mungkin hujan kita berteduh, kalau sapi ya sudahlah kita di situ mau berteduh di mana, ada tempat berteduh, akhirnya hujan-hujanan juga, akhirnya juga seperti itu karena cekaman panas dingin. Nah, itu kan tubuh punya mekanisme pertahanan juga kan, homeostatis ya. Suhunya dari panas ke dingin, nah itu yang akan stres. Nah, umumnya biasanya untuk stres ini ditandai dengan gejala-gejala yang ya satu mungkin dari penampakan secara kasat mata yang bisa kita lihat, tapi biasanya ceria, biasanya gerakannya lincah, tiba-tiba diem, nafsu makannya turun, atau mungkin ya menunjukkan gejala-gejala awal seperti halnya ISPA awal ya, jadi infeksi saluran pernapasan awal yang mungkin tidak mesti harus kayak pilek berwarna kehijauan atau apa, tapi mungkin mengeluarkan lendir di hidung, badannya demam, itu juga merupakan suatu respon atau awal-awal masalah kita untuk bisa karena kita ini kondisinya lagi stres atau lagi awal kena masalah ini. Nah, itulah pentingnya kita memberikan supporting ya. Jadi kita tidak langsung dihantam antibiotik, langsung diobatin ya, tapi kita amati dulu. Seperti kita di sini ada prosedur SOP yang ya istilahnya kalau benar sapi ini sakit, ada laporan sakit, kita amati dulu dari segi kondisinya. Jadi, apakah dia diem, nggak banyak gerak, lemas, atau hanya berbaring aja ya kita lihat. Nah, itu kita temperaturnya kita coba rabal, kalau memang kita nggak perlu pakai termometer ya, kita bisa merasakan kita pegang kupingnya atau kepalanya kok hangat. Nah, seperti biasanya dia mungkin juga menunjukkan demam lah istilahnya. Wah, ini tidak seperti biasanya, ini seperti panas. Nah, itu bisa kita akhirnya kasih supporting dulu. Supporting ini bisa kita berikan B-kompleks, vitamin B-kompleks, ataupun kita tambahkan perdaras panas ya, atau analgesik, antipiretik, bisa pakai paracetamol, bisa pakai preparat-preparat yang bisa berfungsi sebagai anti demam itu ya. Kita awalnya kita kasih itu dulu, dan itu juga bisa sesuaikan dengan kondisi tubuh si sapi, apakah sapinya kecil, besar, nah, kita sesuaikan dosisnya. Nah, biasanya kita juga di sini untuk pedet ya
maksimal 10 cc, berarti ya kita kasih paracetamolnya 2,5 sampai 3 cc, 7-nya rekom, kita campur, kita injekkan. Kalau yang agak gemuk sekitar bobot 300 ke atas ya, untuk paracetamolnya kita kasih 5 cc, rekomnya 15 cc. Jadi berdasarkan bobot juga banyaknya obat kita sesuaikan. Untuk obat supporting ya, bukan antibiotik. Jadi kita kasih terapi supporting itu dulu dalam 1 kali 24 jam. Kita amati besoknya apakah sudah mulai membaik atau ada perbaikan. Kalau masih dirasa kurang, kita coba sekali lagi. Jadi kita kasih 2 kali kesempatan dengan terapi supporting. Biar demam ataupun gejala-gejala ISPA awal itu bisa reda ya. Tapi kalau sudah mulai semakin kondisinya dia semakin drop, mulai mengeluarkan ingus berwarna lebih kental, kayak istilahnya bahasa Jawanya umbel gitu ya. Istilahnya itu warnanya agak kehijauan. Ya udah itu udah menunjukkan daya tahan si sapi ini lagi drop bener, dan harus kita support dengan antibiotik pernapasan terutama, karena hubungannya dengan ISPA ini pernapasan. Jadi prosedurnya seperti itu. Kita coba analisa dulu awal. Dan satu lagi penyakit yang kayaknya sering terjadi di awal-awal musim pergantian ini pancaroba, itu biasanya juga masalah penyakit diare. Nah, diare juga banyak ya sebabnya, bisa karena diare spesifik atau non spesifik, baik diare yang disebabkan oleh agen infeksius atau non infeksius. Jadi kalau diare yang disebabkan infeksius atau non infeksius, artinya diare apakah dia kena infeksi bakteri atau enggak. Kalau dia diarenya hanya respon dia ada kaget di saluran cerna aja, ya itu beda perlakuan. Jadi kalau diarenya benar-benar sudah menunjukkan diare berdarah, diare berlendir, itu kan sudah menunjukkan tanda-tanda itu ada infeksi sekunder bakteri. Jadi baru kita kasihkan terapi antibiotik pencernaan. Tapi kalau hanya sekedar diare istilahnya non spesifik dan artinya tidak karena infeksi ya, itu kita bisa supporting juga. Jadi kita bisa pilih ini diare yang infeksi, ini diare yang non spesifik. Ya biasanya mungkin karena ada pergantian pakan, pergantian cuaca itu juga bisa. Nah itu kita kasih supportingnya, biasanya yang kita lakukan di sini diberi Enterstop dan Lansoprazil ya, kita ada obat itu kan, Enterstop itu. Ya kalau sapinya kecil kita kasih 2 tablet Enterstop sama 2 sampai 3 butir Lansoprazil. Nanti kalau sapinya besar ya kita tentukan dosis sesuaikan dosisnya, bisa 3 sampai 4 butir tambah Lansoprazil. Nah, itu kalau dalam 1 kali 24 jam besoknya sudah enggak diare berair aja, itu ya cukup kita kasih. Tapi kalau masih menunjukkan gejala diare berair, ya kita tambahkan besoknya lagi sampai 3 hari. Nah, kalau masih sampai 3 hari belum ada perubahan juga, ya kita untuk menjaga yang kemungkinan ada infeksi ya udah kita kasih antibiotik. Jadi antibiotik itu terapi terakhir, bukan langsung main ada sakit kita kasih terapi antibiotik. Jadi pertama supporting dulu. Dan kita lihat ciri-ciri dari diare itu, makanya ya kita sebagai peternak ataupun praktisi harus jeli, ini diarenya masih biasa-biasa atau masih encer aja, nggak ada darah, nggak ada lendir, lah itu baru kita kasih supporting. Tapi kalau sudah ada darah, ada lendir, ada perubahan warna yang mencolok sekali, ya itulah kita kasih terapi antibiotik pencernaan. Biasanya yang kita gunakan untuk pencernaan antibiotik yang memang spesifik untuk pencernaan, golongan tetrasiklin ataupun oksitetrasiklin gitu.
bisa yang pakai long acting atau ya sekarang juga banyak antibiotik generasi terbaru. Kita biasanya pakai Ceftiofur juga bakteri yang sekarang sudah memakai antibiotik generasi terbaru. Itu sedikit tips, artinya mungkin yang bisa kita amati dan saya kira barangkali bisa sharing pengalaman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila menemui hal-hal seperti itu saat musim-musim pancaroba atau musim pergantian musim dari penghujan ke kemarau, kemarau ke penghujan, atau itu namanya musim pancaroba. Dan itu lumrah lah istilahnya, kita sendiri bisa merasakan tidak hanya ternak, kita juga kalau sudah seperti itu, ternak kita juga harus waspada seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita berikan tips. Kalau sapi terkena air hujan itu, Dok, itu bisa kayak menyebabkan apa? Mungkin bisa demam juga atau Ya, malah sama bahaya. dengan kita. Ya, kita kalau kondisi kita fit, daya tahan tubuh kita bagus, kita hujan-hujanan pun nggak masalah. Ya, akhirnya daya tahan ataupun tubuh kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini dengan cukup ya, nutrisi ataupun daya tahan kita cukup. Tapi pada saat ya itu kan kondisi orang capeknya atau karena beda-beda, atau lagi memang drop kondisinya, kadang kena gerimis saja sudah bersin-bersin, sudah batuk, sudah suaranya tenggorokan agak serak. Nah, itu juga ya masing-masing lah, individu itu beda-beda, tidak mesti harus sama kuat atau tidak sama lemah. Jadi ya tergantung kondisi, makanya kita ya juga harus amati, oh dengan setelah beberapa kali musim hujan ini sapi-sapi kita masih ada yang sakit atau enggak. Kalau ada yang menunjukkan gejala-gejala awal ya kita bisa langsung ngasih terapi-terapi supporting dulu, baru kalau sudah mulai ke arah yang terinfeksi ya baru kita kasih antibiotik yang memang harapannya bisa lebih tuntas. Jadi kalau misal menandung air hujan untuk sapi itu kurang diperbolehkan. Ya baiknya sih air minum atau ini ya, ya memang walaupun itu bagi sapi sudah biasa ya, kalau sudah biasa diumbarkan atau dilepas di lapangan terbuka ya dia biasa minum air yang non higienis, tapi ya itu kembali lagi langkah baiknya air itu yang kita berikan adalah air bersih ya, air yang tidak mengandung bakteri ataupun kuman-kuman yang merugikan dalam jumlah besar, karena ya lumrah karena setiap musim awal musim penghujan ya dulu kan sumber-sumber air masih kosong, masih airnya sedikit. Nah, tiba-tiba dari air permukaan yang ya di situ banyak sekali kontaminan bakteri akhirnya masuk meresap ke dalam tanah, akhirnya masuk ke sumur kita, itu pun juga menjadikan permasalahan. Tapi pada saat musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, debit air mulai turun, itu pun juga sangat berbahaya karena apa? Konsentrasi bakteri di dalam air itu kan semakin pekat atau semakin tinggi karena debit air yang turun. Jadi ya pada setiap pergantian musim ini kita harus selalu waspada juga terhadap air minum kita atau air minum ternak kita, karena air minum itu juga sangat vital. Jadi kalau apakah kan air hujan itu asam ya? Berarti kalau kecampur sama pakan dan lain-lain, misal habis ngarit terus terkena hujan, itu berarti nggak boleh dikonsumsi untuk sapi atau boleh? Ya sebenarnya kalau hujan asam itu kejadiannya masih jarang ya. Cuman ya memang bisa saja terjadi seperti itu. Cuman selama ini sih di Indonesia kayaknya masih jarang terjadinya hujan asam. Ya masih air yang cenderung netral. Dan memang air asam ini kan memang sangat berbahaya. Artinya kalau bercampur dengan makanan kita, ya otomatis keseimbangan asam basa ini juga akan mempengaruhi itu tadi pencernaan ternak
kita atau kita sendiri juga kalau minum air seperti itu ya, karena air itu kan normalnya pH-nya ya antara 6 7 lah di antara dua. Kalau terlalu asam pun ya nggak baik, terlalu basa pun nggak baik. Jadi ya diupayakan sih tetap kita mempertahankan air itu bisa dalam kondisi yang eh, seoptimal mungkin ya. Ya, kalau kita sudah merasa air kita kurang higienis ini ya, kita bisa memberikan berbagai perlakuan air minum juga terhadap baik favorit atau pakai, kalau memang di daerah pantai, dekat pantai mungkin itu airnya mungkin sedikit basah ya atau cenderung kali ya, itu ketika kasih asam nggak apa-apa. Artinya untuk Menetralkan, bukan menyamakan. memperkecil pH itu kan kalau di atas 8, 9, 10 itu kan basah. Asam itu ya 5, 4, 3, 2, 1 semakin tinggi rendah nominal angkanya itu menunjukkan keasaman tinggi. Ya, kan netralnya 6 sama 7. Jadi tengah-tengahnya ini 6 sama 7. Kalau terlalu besar dari 7 berarti air itu cenderung basah. Tapi kalau airnya nilai pH-nya 5, 4, 3, 2, 1 itu ya terlalu asam. Nah, itu yang ya kita tinggal ngetes bisa sih ada alatnya. Tapi ya umumnya sih tidak terlalu signifikan sekali kalau perubahan asam basahnya di iklim tropis ini. Terus juga mungkin bagi tips nih kalau untuk manajemen kandang di waktu musim hujan nih, mungkin bagi para peternak kan biasanya banyak lalat juga kan dok. Ya, ya. Itu permasalahan di waktu hujan nih. Benar, karena memang sebenarnya lalat ini kan ya pasti ada pencetusnya. Kita memang di ternak ini tidak bisa 100% bebas lalat, karena walaupun sebersih apapun ternakan kita, tetap lalat itu akan ada. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan jumlahnya. Kita bisa benar-benar membuat nol, tidak ada lalat sama sekali, tidak mungkin lah. Jadi kita berupaya agar populasi lalat itu tidak meledak, karena harapannya dengan kita memaintain jumlah lalatnya yang normal ada berapa ekor, berapa itu kita upayakan seperti itu. Tapi kalau terjadinya musim-musim baik musim hujan maupun musim kemarau pun lalat itu akan bisa banyak atau membludak dari jumlah biasanya, karena lalat ini juga saya ya mempunyai sifat perkembangbiakan yang cepat bila didukung oleh kelembaban dan suhu dari lingkungan kita. Jadi bukan berarti di musim kemarau nggak ada air, lalatnya perkembangannya nggak banyak ya. Itu juga tidak bisa dikatakan seperti itu, karena lalat juga pada saat kelembaban tinggi, suhu semakin naik beberapa derajat, kecepatan dia bertelur juga semakin cepat gitu. Jadi tidak mesti harus kita nanti aja musim penghujan aja kalau kita ada lalat kasih obat lalat gitu. Ya sepanjang kita makanya perlu pengamatan di dalam lingkungan ternak kita atau farm kita. Ini yang di TikTok nih dari comborannya dok. Ya comboran itu ya bisa, karena memang dari bau-bauan, karena bahan-bahan yang dipakai itu juga kan bahan limbah. Nah, itu kadang apakah ampas tahu kita benar-benar masih fresh atau sudah 2-3 hari yang lalu, ya otomatis ada bahan-bahan yang memancing ya, namanya feromon. Oh, ada sesuatu yang menarik nih datang. Lalat itu kan sayangnya nggak punya baju ya. Jadi nggak tahu kalau sebenarnya lalat itu datang dari peternakan sebelah. Padahal kita sudah memberikan obat lalat di sini banyak. Tapi ya namanya lalat itu kita bisa kenal dari mana datangnya. Makanya ya langkah utamanya adalah kita selalu inspeksi, observasi, dan melakukan
melakukan penanggulangan, usaha-usaha penanggulangan agar lalat itu tidak semakin Banyak membludak gitu. jumlahnya. Ya dengan alternatif itu bisa memakai obat-obatan yang bisa diberikan lewat pakan ternak kita yang nantinya harapannya lalat itu tidak bisa berkembang menjadi, kan lalat itu punya step-step ya, atau fase hidupnya dari mulai telur. Bisa dari cacing di perutnya. Enggak, bukan. Dari telur, dari larva, kemudian jadi pupa, kemudian jadi lalat. Nah ini perlu waktu yang itu tadi sangat terpengaruh oleh suhu dan kelembaban. Mungkin biasanya 3-4 hari sudah bisa lalat, jadi lalat. Ya bisa dalam hitungan jam bisa kalau memang suhu dan kelembabannya mendukung. Makanya lalat itu sangat cepat sekali terbentuk generasi baru karena ya itu tadi gantung suhu dan kelembaban. Nah, lalat itu tadi bisa kita antisipasi dengan memberi obat-obatan yang dicampur lewat pakan ataupun ya memang obat namanya larvasidal itu ya. Kenapa kok ditaruh di pakan? Ya karena harapannya setelah kalau campur dengan pakan lalat itu kan istilahnya dia akan bertelur juga nantinya itu di kotoran-kotoran ternak kita. Jadi kalau kita harapannya dengan ternak kita sudah makan pakan yang mengandung obat larvasidal ini, lalat begitu nelur di situ, netes ya jadi larvanya nggak bisa berkembang menjadi lalat. Nah itu maksudnya seperti itu. Artinya bukannya kita ngasih di makanannya makanan ternak kita ya, karena itu metode satu cara kan agar penanganan lalat itu berhasil. Karena kadang paradigma di peternak itu merasa lalat itu ya yang kelihatan aja kan, itu padahal hanya 10% yang kelihatan. Nah ya 80-90% itu adalah yang di kotoran itu nantinya yang mulai dari telur, larva. Jadi seperti fenomena gunung es lah. Kelihatannya aja gunung es kan. Kalau di lautan itu sedikit ada gunung kecil di laut. Padahal itu di bawahnya. Makanya penanganan laut itu harus lebih terintegrasi. Tidak hanya kita membasmi yang dewasa aja dengan obat lalat abur atau umpan atau racun kontak yang begitu lalat hingga di umpan kita mati. Tapi itu tadi ada metode yang harus kita kasihkan juga di makanan kita karena memang harapannya biar setelah dimakan ternak tidak ikut dicerna loh, itu hanya lewat aja, lewat pencernaannya di ternak kita. Nah, begitu sudah ada di kotoran, lalat itu hinggap di kotoran, telur di situ, netes, jadi larvanya berkembang, tapi karena sudah memakan makanan dari kotoran yang mengandung obat lalat yang untuk larvasidal itu, ya lalat itu nggak bisa berkembang jadi lalat dewasa, artinya mati juga. Nah itu suatu strategi, jadi suatu penanganan yang lebih komprehensif, ya lebih semua di lini dijaga. Ya dari sini kita bisa ngasih seperti ini, yang dewasanya kasih racun lalat. Racunnya juga yang dewasa dikasih racunnya juga dimakan. Kalau itu biasanya tersendiri kan, ada obat-obat tabur atau ya istilahnya memang yang sudah diteliti tidak membahayakan ternak kita, tidak membuat mati ternak kita, tapi hanya untuk lalatnya aja. Karena ya memang teknologi sekarang sudah canggih ya, jadi lalat itu yang hanya lalat saja yang mati dengan dosis beberapa 0, berapa miligram aja sudah bisa terkapar dan bisa terbang. Tapi kalau yang makannya hewan-hewan ternak kita ya mungkin perlu dosis yang lebih tinggi lagi. Itu baru menunjukkan gejala keracunan atau apa yang langsung mati. Itu memang obat-obat lalat sekarang sudah semakin maju dan itu ya bisa di browsing lah obat lalat apa yang bagus yang bisa dipakai.
Itu kan untuk dalam ya dok. Kalau untuk yang di sekitar nih, obat lalatnya mungkin. Ya itu tadi, kalau lalat ini punya siklus hidup itu tadi, bisa diaplikasikan untuk lalatnya sendiri, juga untuk lingkungan. Jadi kayak di lingkungan kandang ini kan, kadang kita lihat ini, kita bisa lihat banyak tanaman-tanaman, rumput-rumputan itu juga sebagai tempat tinggalnya Oh, lalat. kalau disemprot desinfektan gitu. Iya, Bisa. jadi disemprotnya pakai insektisida, bukan disinfektan. Oh, Disinfektan kan untuk bakteri, virus. iya. Tapi kalau lalat, karena lalat ini serangga ya, pakai insektisida. Dan tips untuk penyemprotan lalat itu juga, ya ini perlu diperhatikan. Artinya jangan kita, lihat lalat langsung disemprot pada saat itu. Ya, kita lihat kebiasaan atau habit dari si lalat ini. Lalat ini kan kalau siang memang dia akan berkeliaran banyak. Tapi dia menjelang maghrib itu dia akan mencari lingkungan-lingkungan sekitarnya kandang, bukan di kandangnya. Ya, bisa di langit-langit kandang, bisa di luar pagar kandang atau di rumput-rumputan ini. Dia akan hinggap di situ. Nah, makanya untuk penyemprotan lalat ini kalau bisa diupayakan ya pada saat lalat itu berkumpul, jadi lebih efektif. Karena kalau pada siang hari kan lalat ini ya kemana, ada sana. Tapi kalau udah maghrib, sudah ini tempatnya berkumpul pasukan lalat ini di sini ya, itu udah berarti udah disitulah yang kita concernkan untuk melakukan penyemprotan obat insektisida. Jadi Biasanya lakukan di area mana ya? di tempat-tempat yang banyak Pembuangan gitu. rumput-rumputan, kita ada, ya tinggal kita amati aja. Kalau sore banyak di mana sih? Di rumput-rumputan sekitar sini ya, di situ. Jadi mau maghrib baru kita siapkan Diamati insektisida. dulu Ya. Ya, siang disemprot ya nggak mungkin bisa. nggak efektif karena kan lalat itu bisa terbuang jauh. Tapi kalau udah sore, sudah mau malam kan lalat itu, saya mau tidur di sini, nggak mungkin saya akan terbang lagi, nggak mungkin. Nah, akhirnya ya di situ lah. Makanya kita harus tahu, inspeksi, diamati lalat itu banyak, hinggap di mana, dan lakukan penyemprotan di sore hari atau menjelang maghrib. Itu saran dari kita yang memang biar lebih efektif. Itu sudah didukung oleh supplier obat lalat agar nantinya penyemprotan insektisida untuk lalat ini bisa lebih optimal, gitu. Tidak buang-buang obat ya. Itu tips yang mungkin mengatasi lalat pada saat banyaknya lalat ini di awal-awal musim penghujan juga. Tapi kalau mungkin ini dok, kayak ular gitu-gitu kalau musim hujan kan juga banyak. Ya, ular sih biasanya ya tergantung, ya jarang lah mengganggu ternak kita. Karena dia juga mungkin akan takut sebenarnya kalau dengan ternak kita ya, sapi kan badannya lebih besar ya. Kalau ular gitu takut ya dok? Iya, dia akan Tapi ada yang bilang kalau itik itu ditaruh sini biar ular takut gitu katanya gitu. ya, Atau memang ada penelitian tentang hal tersebut? sebenarnya kalau menurut saya sih ya lalat ya, ular ya. Itu ya tergantung tadi lingkungan kita kumuh atau enggak ya. Kalau kita seperti hutan rumput yang tinggi-tinggi itu ya memang dia tempat tinggalnya di situ. Tapi kalau kita upayakan di dalam kandang kita benar-benar bersih, benar-benar rapi, ya mungkin ular itu akan tinggal di situ, mesti akan mencari tempat yang lain. Dari itik tadi itu emang beneran bisa? Ya paling itu kan hanya sebagai indikator aja. Dia ketakutan ada ular. Ularnya lari, teknya lari. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada sih. Terus juga untuk ini masalah pembuangan nih. Ya. Kalau di musim hujan gini kan pasti sebagai masalah juga ya. Itu solusi dari dokter nih mungkin bisa ditampung dulu atau gimana? Ya namanya AMDAL ya, jadi dampak lingkungan ini kan ya sebenarnya harus kita siapkan dulu sebelum kita beternak atau kita mendirikan sebuah kandang di suatu tempat. Itu harus kita analisa AMDAL-nya dulu.
Jadi untuk pada saat-saat ini musim hujan, curah hujan tinggi, otomatis sering hujan, air sering mengalir. Nah itu juga air itu kan sifatnya mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah itu kita coba buat saluran irigasi yang ya tersistematis ya, kayak kita di sini kebetulan sebenarnya sudah bagus sistem pembuangan limbahnya, apalagi juga didukung oleh sumber daya air yang lumayan tanpa harus ada alat bantu, sudah kenceng semprotannya. Ya itu yang penting adalah itu tadi, saluran irigasi itu benar-benar kita siapkan agar tidak banjir. Ya, ada beberapa tempat yang kadang ngejembeng menggenang istilahnya bahasa Indonesianya itu, ya berarti karena memang salurannya enggak lancar atau tanahnya konturnya enggak bisa dibuat miring sehingga air itu tidak bisa mengalir. Meresap bisa tapi kan lama. Ya itu yang kadang akhirnya jadi tempat bermainnya sapi yang kita umbar atau kita lepas. Ini tambah becek, membuat becek, dan juga sapinya juga tampak lebih kotor ya. Dan untuk kandang-kandang yang memang untuk sapi kereman ini atau sapi yang dikandangkan ini sudah bagus ya, di belakang itu selokannya mengalir, pembuangannya ada di belakang, ditampung dulu, artinya biar ya, kotoran itu tidak langsung terbawa air, mencemar lingkungan ke sungai, nanti masuk sungai masuk ke kampung, ya masyarakat yang protes. Nah, itu yang sering banget. Makanya kita di sini juga amdalnya harus sudah disiapkan. Kotoran yang memang sudah kita bersihkan yang bercampur air, kita tampung dulu. Ini di belakang sebenarnya ada kolam-kolam penampungan air. Itu bukan kolam untuk melihara ikan sebenarnya, memang itu untuk menampung kotoran yang ada dari kandang ini yang terbawa oleh air, baik air untuk pembersihan atau memang air hujan. Jadi harapannya nanti bisa air itu mengalami filtrasi lah, atau penyaringan bertingkat ya. Jadi benar-benar air yang keluar itu sudah air mendekati air bersih, tidak lagi kotor dengan. Jadi kita juga ada ya filter. Ada. Itu ada kolam-kolam bertingkat ya. Jadi ini mungkin kolam pertama untuk menampung kotoran yang bercampur air. Sudah mendap, airnya akan masih berwarna hijau atau coklat, mengalir lagi ke kolam kedua, situ timbul endapan lagi lumpur, masih belum jernih juga, kasih kolam ketiga. Jadi tergantung itulah tingkat konsentrasi kotorannya. Baru setelah terakhir sudah keluarnya seperti air hujan biasa atau air yang digunakan awal untuk pembersihan, ya baru kita buang ke lokasi atau ke saluran yang istilahnya bisa diterima masyarakat. Itu jadi amdalnya juga penting. Penanganan irigasi dan penanganan limbah ini harus kita siapkan. Terus juga ini Dok, kalau di musim di musim hujan gini, nafsu makan dari sapi nih agak lebih berkurang, itu solusi gimana? Kemarin kata Mbak Vivi itu berkurang. Ya istilahnya beda ya, kalau kuncinya sebenarnya kan ternak atau kita pun ya manusia. Ya satu karena tubuh kita, tubuh ternak kita 80% dari bagian tubuh itu kan banyak kan air. Ya, saat musim kemarau di mana panas, itu ternak atau kita pun akan berusaha untuk minum lebih banyak. Dan dengan minum lebih banyak, ya mungkin rasa lapar pun akan sering terbentuk, hingga hubungannya air sama makan ini yaitu semakin kita sering minum ya konsumsi air, makanan kita juga akan mengikuti semakin banyak. Tapi di saat musim hujan ini minum kita juga sedikit, ternak kita minumnya juga sedikit, otomatis ya akan menyesuaikan. Minum terlalu banyak, nanti kalau makanannya terlalu banyak ya kembung di situ. Ini juga
suatu mekanisme alami juga. Kita pun kalau musim kemarau mungkin banyak minum juga banyak makan. Iya. Tapi kalau musim penghujan ini, waduh, kayaknya perut kita rasanya kok penuh terus sudah, karena sudah kenyang, sudah merasa banyak, sudah cukup. Ya itu salah satu mekanisme tubuh untuk kebiasaan seperti itu. Tapi ya bisa jadi itu satu, kedua ya memang di musim-musim penghujan itu kan bahan baku itu kan juga, terjadi perubahan-perubahan. Dulu yang sulit didapatkan sekarang mudah. Terus rumput-rumputan yang kondisinya dulu kering, kadar airnya sedikit, sekarang rumputnya kadar airnya lebih tinggi ya. Itu juga makanya sedikit dia sudah merasa kenyang. Jadi ya Soalnya kadar airnya. ya, kadar airnya juga berpengaruh. Ya banyak faktor lah yang menyebabkan mengapa terjadi perubahan-perubahan di setiap perubahan Musim gitu ya. musim. Terus juga lebih banyak mengkonsumsi kehijauan ya kalau di Ya. musim hujan gitu. Karena ya memang sumber hujan melimpah pasti kan, sudah banyak yang tumbuh. Tapi ya kembali lagi tips juga untuk di awal-awal musim hujan ini sudah banyak rumput-rumputan. Kembali lagi hubungannya nanti juga dengan masalah kesehatan, terutama investasi cacing ya bagi pencernaan. Dengan adanya rumput-rumputan sudah mulai banyak, ya saya memberikan tips agar kejadian investasi cacing itu tidak menerpa ternak kita ya, diupayakan untuk masalah pengaritan ini atau mencari rumput ini juga tentukan jamnya ya, jangan terlalu pagi, jangan terlalu sore. Jam ini katanya Mbak Vivi, kata pakan kemarin waktu si matahari ada di atas kepala di siang. Pada saat benar-benar sudah kayak jam 8, jam 9 itu kan sudah matahari sudah tinggi dan panasnya sudah mulai bisa masuk. Cacing ini juga pintar. Dia pada saat masih berembun, masih dingin, masih kondisinya, dia akan naik ke atas, ke ujung rumput. Nah, kalau kita ngeritnya jam 6 pagi, jam 7 pagi ya, otomatis telur-telur cacing atau larva cacingnya masih di atas. Panas sudah panas dia akan turun atau turun ke dalam permukaan tanah. Makanya kita sarankan nari itu jangan terlalu pagi, jangan terlalu sore, karena terlalu sore ya akan kembali lagi larva cacing itu atau telur cacing itu banyak terbawa oleh hewan-hewan yang akan pada naik ke permukaan rumput. Jadi kalau upayakan ngarit itu ya pada jam-jam 9 pagi atau mungkin jam 2, jam 3 sore gitu. Itu memang ada alasannya. Iya, ada alasannya apa kejadian cacingan itu sering menimpa kita karena ya kesalahan metode saat mencari rumput itu juga berpengaruh. Mungkin kalau air embun itu juga nggak baik juga ya buat hewan ternak mungkin. Ya kalau air embunnya sih saya kira tidak bermasalah buat ternaknya. Itu tadi cacing sebagai bakteri ataupun parasit itu suasana yang mendukung sekali buat mereka untuk bisa ke atas, jadi ke permukaan rumput. Nah, kita kan rumput mesti ngarit kan bagian tengah ke atas kan, mungkin sampai akar-akar. Akhirnya ke bawah. Tapi kan nggak kasat mata, maksudnya kelihatan. Gitu. Nah itu makanya sudah diteliti. Nah, saya juga ngomong ini bukan berdasar ngomong. Iya. Dari penelitian dulu saya waktu kuliah mendapat ilmu, ya karena ada fase-fase ya ataupun siklus-siklus dari cacing ini agar bisa ya dimakan ternak atau ikut diarit itu ya memang dia punya suatu mekanisme ya seperti itu. Dia akan naik, berusaha untuk naik ke permukaan biar tampil. Akhirnya kemakan ternak langsung atau didapat oleh arit kita ini masuk ke tubuh. Ada ciri-ciri nggak tanaman yang ada cacingnya? Ya kalau secara kasat mata sih ya memang agak sulit
sulit ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Ada penelitian yang mungkin sudah dipakai mikroskop, pakai pengamatan yang lebih detail seperti itu. Jadi ya langkah baiknya kalau sudah ada masukan seperti itu dan itu sudah dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang ada. Ya ini sih saran. Kita sarankan agar seperti itu agar investasi cacing tidak bisa terjadi berulang dan merugikan ternak kita karena cacing ini ya tadi kepentingannya parasit ini namanya parasit kan akan merugikan karena dia akan memakan sari-sari makanan yang mestinya untuk pembuatan daging, susu, telur apa ini ya disedoti oleh cacing ini yang memang dia siklus hidupnya ada yang di tanah, ada yang harus masuk ke dalam khusus hewan, terus nanti keluar lagi juga dalam bentuk telur dan udah diinfeksi lagi ya itu namanya siklus. Ya untuk memutus siklus itu ya kita harus tahu kebiasaan cacing seperti ini ya. Kalau masalah pengaritan ya kita sarankan itu tidak pada jam-jam yang rawan untuk si larva atau telur cacing itu naik ke atas. Ya telur ini memang tidak bisa langsung jalan sendiri ya, tapi kan bisa aja dia ke bawah kakinya serangga. Dan serangganya itu akhirnya pengen caring atau berjemur istilahnya. Mengantisipasi ya dengan cara tersebut. Ya, kalau larva cacing ya namanya larva dia bisa bergerak sendiri menuju ke puncaknya rumput itu. Ya, sudah seperti itu kemungkinan untuk terinfeksi cacing lebih besar. Jadi terima kasih Dok atas informasinya nih, sangat bermanfaat sekali nih bagi teman-teman peternak yang mungkin sedang mencari rumput sendiri, bisa diperhatikan lagi di jam-jamnya ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi seputar peternakan yang ada di GSK Farm. Sampai jumpa di video selanjutnya.